Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Bin Abbas sahabat Nabi katakan, lagi akan menangis segala isi langit, penghuni langit dan bumi, akan dibinasakan 40 tahun, tiada ada di dalamnya itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal berseru-seru Allah memanggil, siapakah raja pada hari ini? Allah tantangin. Yang kemarin ngaku jadi pemimpin, jadi raja, ayo mana orangnya? Termasuk yang katanya itu manusia satu ngaku jadi Tuhan, siapa? Firaun. Lah mati juga. Ya, apalagi model kita, aduh. Mati itu pasti, wa annal mauta haqqun. Jadi bagaimana mungkin seorang hamba sampai ada yang mengingkari kematian. Dia mau kabur kemana, Bu? Mau ngumpet di kolong ranjang lagi. Tetap aja kalau saatnya dikejar sama malaikat Israel. Yang kita cari, Bu, kepengen rumah kita berkah, ada pengajian, ada acara keagamaan. Rumah kita bacain Quran, Bu. Ibu orang perempuan memang afdolnya sholatnya di rumah. Ya kan, pokoknya rumahnya ibu rawat. Kenapa? Yang datang itu malaikat. Tapi ini maksud malaikatur rahmah, malaikat yang bawa keberkahan rahmatnya Allah. Tapi kalau rumahnya nggak pernah dipakai buat sholat, nggak pernah ngaji, yang betah bukan malaikat tapi setan. Tetap sih ada malaikat satu yang datang nyamperin. Siapa Ustaz? Malaikatul maut. Iya. Nggak bisa, orang lagi sehat, sakit kagak, ya Allah. Berapa banyak contoh. Namanya al-mautu ya'ti baghtatan faj'atan. Mati itu buah jarak, tiba-tiba datangnya. Simbolnya, sinyalnya udah ada, cuman kadang-kadang kitanya kagak ngeh. Dikasih sakit dulu berapa hari. Jadi kita itu baru ngeh begitu udah kejadian buah jarak. Padahal sinyal itu tanda-tanda udah ada, cuman kitanya kagak ngeh. Nah itu, ya. Jadi yang namanya kiamat, kematian jangan pernah kita ingkari. Itu udah pasti. Maka menjawab ia sendiri. Allah yang berseru, Allah tantangin, ayo yang ngaku Tuhan Raja pada ini siapa? Yang jawab siapa? Allah juga. Maka menjawab ia sendirinya yang maha mulia. Apa kata Allah? Akulah Tuhan yang Esa, yang tunggal. Ini orang Islam, Bu. Makanya kita pun beriman kepada siapa? Ya Nabi Allah, siapa? Isa alaihissalam. Bahwa beliau itu Abdullah wa Rasuluh. Isa itu hamba Allah dan utusan Allah. Tidak pernah sedikit pun Nabi Isa mengajak umat pengikutnya untuk apa? Menyembah kepada beliau. Enggak. Justru Nabi Isa ngajak pengikut umatnya untuk menyembah, bertauhid kepada Allah Ta'ala. Nah itu. Cuman pengikutnya yang keblinger, atau keblinger, Bu? Ya. Salah paham. Ya. Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Yang terlebih kohar, perkasa. Kemudian maka diturunkan oleh Allah Ta'ala angin. Mulai ciri-cirinya angin. Kita, Bu, ada kena hempasan tiupan angin puting beliung aja rasanya bagaimana? Ada angin puting beliung, cucian ibu pada kemana? Mending cucian tuh atap seng genteng pada terbang itu baru angin kecil, Bu. Bagaimana angin mau kiamat? Nauzubillah min zalik. Maka tiada lagi tinggal di dalam bumi. Artinya apa? Udah hancur, udah gak ada apa-apaan tuh bumi. Dan segala bukit begitu juga. Dan tiada ada lagi yang namanya sungai.
Melainkan pada ketika itu Allah jadikan Allah Ta'ala sama rata. Mau gunung, mau bukit, mau apa lagi, rata semua tuh. Ya, udah gak ada apa-apaan, tubuhnya udah hancur. Seperti firman-Nya, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfan fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajaw wala amta. Fayunadil jalilu jalla jalalu ainal muluku ila akhirih. Berseru-seru memanggil Tuhan yang amat keras daripada kekerasan, betul-betul ya. Artinya apa? Maha tegas Allah Ta'ala. Di manakah segala raja-raja? Mana tuh manusia yang ngaku jadi raja, sok penguasa, ingin menguasai segala-galanya. Nah, dan segala anak raja, termasuk anaknya tuh, bukan bapaknya doang bu, anaknya ditanyain. Ada nggak bapak habis jadi raja, anak naik jadi raja? Ada. Ada sekarang. Ayo bakal diinterogasi sama Allah. Yang aku jadi raja, ya Allah. Cuman gara-gara raja satu, ya Allah, rakyat pada ribut masalah ijazah. Dia didomba kita. La haula wala quwata illa billah. Lihat. Ya, nauzubillah min zalik. Jadilah seorang manusia, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia apa? Yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Ini ngasih manfaat kagak, nyusahin aja. Ya Rabbana, nauzubillah. Di mana raja dan segala anak-anak raja, dan manakah raja-raja yang dahulu yang terlalu keras? Bukan hanya raja-raja bu di akhir zaman, yang terdahulunya. Semua ditanya sama Allah. Ayo, yang dulu ngaku raja, mana orangnya? Nah, ditanya sama Allah. Dan mana segala mereka itu yang menyangka mereka itu ada Tuhan yang lain daripada aku. Termasuk tuh orang-orang yang menyekutukan Allah, yang syirik. Allah tantangin, ayo buktiin. Kalau kalian katakan ada Tuhan selain aku, mana hari ini buktiin? Gak ada. Namanya Tuhan itu satu. Tuhan satu. Kalau dua berantem bu. Apalagi tiga. Kita bukan menyinggung perasaan orang Nur Isa, enggak. Itu mah urusan Anda, terserah. Kalau Anda punya hak mau meyakini seperti itu, ada Trinitas, hak Anda. Tapi kami juga punya hak untuk menyangkal hal itu. Betul nggak bu? Kita punya dalil. Qul huwallahu ahad. Kenapa nggak dibilang wahid Ustaz Ibrahim? Kalau dibilang wahid Bu Haji Hera, entah bakal ada isnen, bakal ada salasa, bakal ada arba'ah terus. Satu wahid. Tapi kalau ahad satu-satunya. Berarti kalau dibilang satu-satunya ada yang lain nggak? Nah, itu. Esa Maha Tunggal. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin fil wujubi illallah. Tidak ada Tuhan yang benar-benar berhak disembah dengan sebenarnya, melainkan hanya Allah Ta'ala. Berarti selain Allah, boleh nggak disembah? Nggak boleh. Karena dia bukan Tuhan. Nah ini. Ya. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Dari awal Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, semua dakwah ajarannya apa? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutubus Samawi, kitab Samawi yang turun dari langit 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini bu, inti semua kitab ini menyeru umat manusia untuk apa? Menyembah kepada Allah Ta'ala. Al-Quran yang terakhir nih, kitab suci kita, menyempurnakan ajaran-ajaran yang terdahulu. Nah itu. Jadi intinya apa? Kata Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, nyembah kepada Allah Ta'ala. Jadi ntar Allah tantangin tuh, mana yang ngaku-ngaku jadi Tuhan selain aku.
Kemudian maka digulung langit dan bumi dengan tiada kaifiyah. Nggak tahu caranya, Allah yang maha tahu. Tuh gulung, tuh bumi, ya, tuh langit digulung sama Allah Ta'ala. Dengan tiada kaifiyah, dengan tiada cara. Artinya apa? Kita nggak tahu. Kaifiyah itu tata cara. Kan suka ada istilah Baji, kaifiyah tata cara sholat. Kaifiyah itu tata cara. Jadi bagaimana yang menghancurkan langit bumi? Ya Allah Ta'ala yang tahu. Nah kalau langit bumi digulung gimana ceritanya, Bu? Hambal digulung, karpet digulung, kalau sejadah kan dilipat. Nah kalau bumi langit digulung gimana ceritanya? Yang tahu ya Allah Ta'ala, kita gak tahu apa-apaan gimana caranya. Ya. Kemudian maka berfirman pula, di mana sekarang segala Yahudi dan Nasara. Ayo loh, dicariin sama Allah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itulah Bu, kalau kita sholat baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami Allah jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Nikmat apa ini maksud? Islam itu nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai. Siapa? Yahudi. Al-maghdubi alaihim, Yahudi. Waladdallin, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Siapa? Nasrani. Jadi hakikatnya Bu, kita jadi muslim ini, ibu jadi muslimah, harus banyak syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Karena yang menjadikan kita Bu Hajira sampai detik ini jadi hamba Allah beriman, ya Allah Ta'ala sendiri. Nabi Ibrahim berdakwah, Ibrahim juga nih. Nabi Ibrahim kepengen banget bapaknya itu menjadi seorang muslim. Tapi apa daya, nggak dapat petunjuk dari Allah. Nabi Nuh punya anak Kan'an, kepengen anaknya biar muslim. Ya bunayya rakam ma'ana, hai anakku sini sama ayah naik ke kapal. Diajak bapaknya ke kapal. Emang dasar anak nggak beriman. Dibantah panggilan bapaknya, qala sa'awi ila jabalin ya'sumuni minal ma'. Enggak ya, saya mau naik gunung biar selamat dari air. Lah air makin tinggi, Bu. Lama-lama gunungnya kelelap sama air. Kalau gunung kelelap sama air, orangnya apalagi? Tuh lihat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepengen pamannya tuh, ya, jadi orang Islam, jadi muslim. Abu Lahab. Tapi apa daya, Allah nggak kasih izin. Bahkan Allah abadikan, tabbat yada abi lahabi watab, sampai 2 kali. Tabbat, cilaka tangannya Abu Lahab, watab, jadi 2 kali kalimat, dan betul-betul sungguh cilaka. Padahal Bu, Abu Lahab itu waktu dengar lahirnya Nabi SAW, beliau orang yang paling gembira, senang. Makanya dikatakan Syekh Ibrahim, Abu Lahab kalau tiap hari Senin siksaannya pre. Kenapa? Sebagai balasan dari Allah, karena dia gembira, girang. Waktu Nabi Muhammad lahir di hari Senin, dia girang, senang. Dengan ponakannya lahir, senang. Tapi apa daya, kalau bukan Allah yang menunjukkan petunjuk, nggak bisa. Mana buktinya? Sekarang banyak yang tadinya mohon maaf keluarga non muslim, ternyata Allah kasih hidayah. Siapa? Anaknya dulu dapat petunjuk. Ada nggak bapak emaknya non muslim, anaknya mu'alaf? Ada. Nah, itu kuasa Allah Ta'ala. Sebaliknya Bu, yang kita ngeri, keluarga muslim, bapak emak muslim, keluarga muslim, ada anak satu, gara-gara maaf kepincut dengan calon pasangan hidupnya. Anaknya laki kepincut sama satu perempuan hanya gara-gara kecantikannya, tapi beda agama. Dia rela keluar agamanya jadi murtad. Ada nggak begitu? Nauzubillah min zalik. Ngeri. Jadi satu sisi kita wajib bersyukur, tapi hakikatnya Bu, itulah perjuangan kita sekarang yang paling berat apa? Menjaga keutuhan agama kita sampai akhir hayat. Yang pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kau wafat, kau mati, kecuali matimu dalam keadaan memeluk agama Islam. Ini yang sedang kita pertahankan. Dan itu bukan perkara gampang Bu, susah.
Apalagi dulu zaman lagi rame-ramenya Ustadz Ibrahim. Apa? Pemurtadan. Hah? Karena memang masuk ke area-area yang orangnya maaf-maaf rada-rada miskin. Cuman modal Indomie 3 kardus. Beras. Mereka memang butuh. Lah kan gak punya apa-apaan. Tapi diimingin. Tapi habis ini ikut ya agama kami. Ho-oh aja tahu ho-oh. Hati-hati, kita harus punya pondasi, ya, jangan gampang ikut ke sana, ikut ke sini. Bu, numpang tanya, itu kan kemarin Ustadz Ibrahim motong sapi di sini, sapi atau kebo, sapi kebo badannya kecil apa gede? Gede, gede. Tapi lihat, gara-gara hidungnya dicocok, atau dicocok. Tuh kebo diajak ke sawah makan rumput, ayo. Diajak ke sungai mau mandi, ayo. Dibawa ke jagal mau dipotong? Ayo. Nah, itu. Ayo juga. Kenapa? Karena kebo nggak mandiri. Nggak punya prinsip hidup. Artinya apa? Kita manusia jangan sampai kayak hewan. Nggak punya prinsip hidup, jangan. Artinya apa? Biar kata maaf bu, semiskin-miskinnya kita, tetap pertahankan yang namanya agama. Kayak mati Bu Haji Hera, miskin? Apa lagi? Iya kan? Kaya mati, miskin mati. Ya Allah. Yang perempuan bukan cantik, cantik. Mati nggak? Yang jelek? Sama. Mendingan apa? Nggak gitu juga. Maksudnya begini, Po, bukan mendingan jelek, jangan gitu juga. Maksudnya biar kata kita apa adanya, maaf, biar kata mungkin kita tidak punya kelebihan seperti orang lain di luar sana, tapi yang terpenting apa? Agama yang kita jaga itu. Maaf Bu, sesulit-sulitnya hidup kita, semiskin-miskinnya hidup kita, agama yang dijaga. Maksudnya begitu. Jangan sampai akhirnya terlena, tergiur. Orang Bu Haji Hera kaget, nggak biasa pegang duit banyak, atau pegang duit banyak, ya girang Bu. Cuma akhirnya akal warasnya hilang. Kenapa? Karena berubah jadi gila. Gila apa? Gila duit, gila harta. Akhirnya lupa sama agama. Orang kaya asli aja Bu, biasa aja yang kaya asli. Coba mana lebih belagu Ustadz Ibrahim? Orang kaya asli apa belaga kaya? Belaga kaya kan? Kata orang sini saya bilang lagunya tengik atau tengik? Tengil. Oh KB itu. Oh KB apa Bu, orang kaya? Besok baru. Kan sekarang miskin, kayaknya besok. Yang kaya beneran aja biasa aja. Baru kayak baru dapat peninggalan warisan. Bebasin tanah. Bukan nyindir. Baru megang duit saat Ibrahim 500 juta. Udah belagu. Bang, udah gak pernah ngaji. Sorry, gue kayak gak ngaji lagi. Tabu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya duit habis. Dibeliin ini, beliin itu, beliin itu. Miskin lagi. Kata Ibrahim, lu udah miskin baru ngaji lagi, lo telat. Ya artinya jangan begitu. Agama itu penting, benar. Ya, makanya kita harus memahami arti firman Allah, inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah ya agama Islam. Makanya Bu, harusnya kita nih bangga. Saya Ibrahim laki jadi muslim, bangga. Ibu jadi wanita muslimah, bangga. Dengan ibu menutup aurat, harusnya bangga. Ya Allah. Coba kalau kilas balik, maaf, masih ada mungkin orang yang kurang paham masalah agama. Jalan ke sana kemari Bu, ya Allah, ya Tuhanku. Saya dulu masih kecil ngaji sama orang tua saya Bu Haji Hera. Maaf kata orang tua saya aja meninggal 97 saya Ibrahim. Itu kalau ngajar orang tua saya suka bilang, buktiin ntar. Kenapa? Kalau akan ada perempuan, ya, bukan lagi dia buka auratnya, maaf, lubang kuburan gak kelihatan, alang-alangnya ngintip.
Bukan porno, bukan. Kebukti nggak sekarang perempuan ada nggak begitu? Yang ditutup cuma 2, atas bawah, yang lain ngablak. Nauzubillah min zalik. Mau jadi apaan? Mau jadi apaan? Bu, kita manusia dikasih akal sehat. Buktiin tuh, saya pernah baca, lihat videonya itu. Awal mula, bukan hanya kita, orang barat sendiri, awal mula, ada perempuan, Bu, pakai rok pendek, pakai baju keteknya kemana-mana. Itu dia bilang sendiri, orang begini. Sekarang perempuan, Allahu Akbar walillahil hamd. Bukan lagi anak ABG, Ustaz Ibrahim. Nenek-nenek pakai celana segini. Mentang-mentang badannya kurus. Ya Allah, ingat mati. Jangan. Iya. Yang dulu-dulu ya sudah. Justru kan harapannya ada pengajian begini nih. Dakwah menyelamatkan Bu Haji Hera. Ini umat Islam diselamatkan. Ya Allah Ta'ala Maha Pengampun kok. Allahu yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah senantiasa terima taubat hambanya selama nyawa si hamba belum sampai kerongkongan. Ghargara yughargiru. Kalau orang sekarat tanya Ustaz Ibrahim. Kalau udah begitu mau tobat, ketutup pintu tobat, telat. Iya. Ini kita masih ada umur, masih sehat, masih bisa bergerak. Tapi Ustaz, saya malu mau ngaji. Kenapa harus malu? Kayaknya saya belum pantas pakai pakaian. Bukan berpantas, justru ibu harusnya bersyukur. Ayo pelan-pelan, dikit-dikit berubah sebelum telat. Bu, nyesel duluan sampai belakangan? Nggak ada nyesel duluan, belakangan baru nyesel. Sebelum datang penyesalan itu, mumpung ada kesempatan, ayo. Itu maksudnya. Kita jadi suami pelan-pelan, nasihatin anak kita, bini kita, tegur. Ibu juga punya kewajiban. Kewajiban apa Ustaz? Ingetin suaminya yang masih rada-rada singit. Tahu singit? Kadang sholat, banyak. Kadang sholat, kadang kagak. Kadang sholat, kadang kagak. Bangunin, bang. Kalau perlu ibu lagi masak, nyanyiin. Sepohon kayu daunnya rimbun. Pokoknya apa? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Laki lewat, ibu nyindir. Bukan nyindir bang, tobat ditua bang, sholat. Bentar lagi mati. Laki sayang sama bini. Mau kata bininya cakep, artis, mati. Tuh laki mau nggak nemenin kuburan? Yang ada lakinya? Tuh kan, jauh nih kan? Kawin lagi. Ya Allah. Ibu sayang sama suami ibu. Silakan, bagus suami ibu. Tapi tetap akan ada yang namanya perpisahan. Yang terpenting apa? Kematian. Itu pasti berpisah. Siapapun kita. Ya, mau sama bini, mau sayang sama anak. Masih hidup aja Bu Haji Hera, anak kita bakal berpisah. Tuh anak kita udah dewasa. Udah ketemu calon pasangan hidupnya. Udah berumah tangga. Mama, aku mau coba mandiri. Aku mau coba ngontrak, ngekos. Kata mamahnya, ya Allah. Nah anak 9 bulan lebih di kandungan saya gedein dari kecil. Udah gede ketemu jodohnya. Tahu-tahu dibawa sama pasangan hidupnya. Udah deh, mak bapaknya kayak pengantin juga, dua-duaan di rumah. Sepi lagi. Itu masih hidup, bakal berpisah. Bagaimana kalau mati? Orang kalau mati bu balik hidup lagi nggak? Nggak bakalan. Ini selama-lamanya. Ya. Jadi itu pentingnya kita menjaga apa? Keutuhan agama kita begitu. Jangan sampai nanti akhirnya merugi di kemudian hari. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai agama itu dijual beli hanya gara-gara pangkat jabatan atau sedikit harta yang tak ada manfaatnya. Jadi Allah firmankan, di mana pula sekarang segala Yahudi, Nasara, dan di mana segala mereka itu yang memakan rezeki aku. Artinya apa? Kau minta rezeki kepadaku, tapi perintahku nggak pernah kau jalankan. Rezeki, ibu orang kerja di kantor, suami ibu dapat gaji tiap bulan. Itu kan sababiah doang. Kantor yang menggaji suami ibu. Tapi hakikatnya rezeki yang ngasih siapa?
Allah Ta'ala. Suami ibu yang dagang, yang bisnis, yang ngobek, yang kerja. Semua. Bu, kalau kita pikirin Bu Jera makin kemari, Bu, jujur, kebutuhan rumah tangga makin meningkat nggak? Iya. Meningkat kan? Kalau pakai akal kita hitung-hitungan mah nggak kecandak terang sini, nggak nyampe. Tapi alhamdulillah kita hidup aja Bu. Betul kan? Karena Allah kasih rezeki dari jalan yang lain. Dari jalan yang nggak diduga-duga. Makanya kita jadi orang jangan terlalu, kata orang sekarang, saya berani apa? Jangan terlalu jaim, tahu jaim? Ya iya. Ya iman harus kita jaga, tapi jangan suka, jangan lebay, tahu lebay. Apa artinya? Kau punya keahlian dalam satu bidang. Kembangkan, jangan kau malu. Enggak, pokoknya saya mau jadi orang kantoran. Kalau keterima, kalau kagak. Emang orang dagang nggak boleh? Bu, dagang bagus nggak? Bagus. Yang penting apa? Halal, jangan curang. Tuh begitu. Nabi kita masih muda dagang. Ada usaha kecil-kecilan, bisnis, ngobek. Yang kita ada ilmu ajarin. Apapun. Karena kerja di kantor juga nggak jaminan. Nih guru kita, saya Ibrahim, kamu bekas orang kantoran. Orang showroom. Lah iya. Saya pun ngerasain Bu, kerja di showroom. Sama beliau. Senasib. Sekarang alhamdulillah senasib juga. Allah bimbing. Iya. Bukan. Kita sadar diri juga. Ya Allah sayang. Dulu kita ngaji juga, belajar ilmu. Kalau kita nggak kasih lagi ke umat Bu, sia-sia ilmu kita. Sayang. Nah itu. Yang terpenting apa? Yakinlah kepada Allah Ta'ala. Buktinya ibu-ibu yang cuma statusnya Bu RT. Bu ibu rumah tangga. Ada yang kerja, ada yang kagak. Ada yang dagang, ada yang kagak. Tapi alhamdulillah, ibu masih hidup nggak? Nah itu panjang umur karunia dari Allah Ta'ala. Bahkan dan menyembah yang lain daripadaku, justru dia kufur, syirik. Tadi makanya dulu dibenerin. Kalau kita pakai masker Bu, dulu nih ada orang salah ngomong. Bapak kenapa pakai masker? Oh, saya kalau pakai masker saya yakin pasti saya selamat. Ini bahaya ucapan nih. Bisa mengarah kepada kesyirikan. Berarti dia lebih percaya masker ketimbang Tuhan. Betul nggak Bu? Bukan begitu ucapannya. Pakai aja. Itu namanya bentuk ikhtiar kita. Usaha kita. Ya kan? Masalah penyakit yang nyembuhin Allah Ta'ala. Obat cuma sabab doang. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas